Halo teman-teman, kita mau pakai tema atau enggak ini? Silakan yang mau bertanya. Aku mau pakai kartu yang mana ya? Terima kasih yang sudah follow, like, share, dan subscribe channel saya ya teman-teman. Mulai sekarang, udah dari kemarin-kemarin juga sih, jadi live saya akan saya record dan saya akan selektif untuk pertanyaan yang bisa dibacakan di sini ya. Selamat siang, terima kasih. Bagaimana hubungan pernikahan Scorpio sama Gemini? Wah, ini elemen air dan udara ya. Scorpio air, Gemini udara. Emang kondisinya gimana kak? Oke, Gemini komunikasi Merkuri rubah ke-6. Di sini Gemini lagi bekerja keras ya mempertahankan rumah tangganya. Wow, ternyata bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita. Salah satunya di sini adalah keberlimpahan, terpenuhinya segala kebutuhan dan materi ya di sini ya. Insya Allah lancar-lancar saja ya kak ya hubungan pernikahannya. Wow, ada the lover juga, saling cinta kok, tetap dipertahankan. Rasa kasih sayangnya ya luar biasa. Kedepannya bagus ya kak, baik-baik saja. Tuh, aman, terkendali, ada the world juga. Ini saya tutupin nanti soalnya. Oke. Kena sensor. Semangat ya Kak Dianda. Bagus hubungannya di sini Gemini. Yang penting komunikasi dijaga dan di sini memang saatnya bekerja keras di sana sih. Hai Kak Momatan, apa kabar? Bekerja keras tentunya untuk mewujudkan ini ya, keberlimpahannya. Semangat, terima kasih. Untuk pertanyaan yang spesifik saya tidak bacakan dulu, nanti bisa private personal reading ya. Selamat siang, terima kasih. Oke, aku mau ini aja deh kalau begitu. Saya tunggu pertanyaan yang lain dulu ya. Jadi saya akan general aja ya pertanyaan-pertanyaannya. Silakan teman-teman simak. Jadi kurang lebih 30 menit ke depan sampai jam 12. Saya akan urutkan, jadi saya nggak mengulang lagi pertanyaan yang sama. Soal keuangan, bagaimana keuangan aku? Oke. Tuh teman-teman yang menanyakan bagaimana keuangan aku, saya pakai oracle aja ya. Yang kali ini menanyakan semua soal keuangan. Bagaimana keuangan aku? Teman-teman bisa pilih kartu ya, 3 kartu. Bagaimana keuangan aku? Khusus yang lihat di sini bagaimana keuangan aku, nanti saya nggak bacakan lagi ya. Saya akan tarik general reading di sini. Bagaimana keuangan aku? Saya ambil 3 kartu. 1, 2, dan 3. Buat teman-teman semua yang nanyain bagaimana keuangan aku, silahkan pilih kartunya. 1,
2, dan 3. 1, 2, 3. Yang pilih pertama, bagaimana keuangan aku? Wow, semesta berkelimpahan. Udara yang kamu hidup, kesehatan, keluarga, teman, bantuan, dan semua yang masih kamu miliki adalah rezeki. Bersyukur dan pantaskan dan layakkan diri untuk menerima berkah kelimpahan semesta. Saat kamu bebas dari kekhawatiran kemelekatanmu terhadap uang, materi, dan duniawi, maka rezeki dalam banyak bentuk akan mulai berdatangan. Rezeki tidak selalu tentang uang, semesta selalu berkelimpahan. Semangat ya teman-teman yang memilih kartu pertama atau tentang pertanyaan bagaimana keuanganku. Akan ada keberlimpahan di sana ya, semangat. Oke, yang kedua. Untuk teman-teman yang pilih kartu kedua, bagaimana keuanganku? Di sini kartunya adalah kepemimpinan. Kamu mungkin hebat ketika bekerja sendiri, tetapi hebatkah kamu dalam memimpin orang lain? Belajar menjadi pemimpin tidak hanya memberi tanggung jawab mengatur orang lain. Proses belajar pendewasaan diri, serta menjadi sarana bagi orang lain untuk ikut berkembang dan bertumbuh bersama. Tantang dirimu menjadi pemimpin yang bijak. Wow, ini luar biasa juga ini. Semangat buat teman-teman yang menanyakan tentang keuangan. Teman-teman harus bisa memimpin ya, memimpin dirinya sendiri dan memberi contoh soal kepemimpinan kalian terhadap orang lain kayak gitu. Oke, lanjut. Untuk teman-teman yang pilih kartu ketiga, kartunya adalah buka pikiran. Ada kekuatan dalam perbedaan. Seringkali dengan memadukan idemu dengan orang lain, kamu bisa menemukan sudut pandang baru yang mungkin bisa menjadi sebuah solusi. Bukalah pikiranmu untuk berkompromi ya, bekerja sama dan terbuka pada semua hal baru. Coba lebih terbuka dalam menerima saran, nasihat, bahkan kritik dari orang lain, termasuk dari musuh atau sainganmu sekalipun. Ya, di sini teman-teman yang milih kartu ketiga, bagaimana keuanganku? Teman-teman harus terbuka pikirannya ya. Jadi mungkin kadang-kadang ada sudut pandang atau masukan dari orang lain, kita tidak mau menerima masukan tersebut. Tapi di sini pesannya kita bisa lebih terbuka saja pikiran kita supaya saran-saran dan masukan yang positif, yang bermanfaat ini bisa kita lakukan dan kita kembangkan kayak gitu ya. Semangat. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya soal apa ini ya? Saya jadi akan kumpulkan beberapa pertanyaan. Untuk keuangan sudah dijawab, jadi nanti tidak saya jawab lagi. Teman-teman kalau mau mendengarkan recordnya nanti ada di channel saya. Insya Allah saya upload hari ini atau besok. Ditunggu saja ya. Oke. Lanjut, saya cari dulu pertanyaannya yang mungkin bersamaan ya. Ini menarik nih. Halo Kak, terima kasih. Saya catat dulu, berarti keuangan tadi, terus bagaimana perasaan mantan. Wah, ini menarik nih. Teman-teman yang lagi mau nanyain, si dia gimana sih sekarang? Bagaimana perasaan mantan kepadaku? Bagaimana, ayo? Bagaimana perasaan mantan kepadaku? Bagaimana perasaan mantan kepadaku? Saya ambil 3 kartu lagi ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Bagaimana perasaan mantan kepadaku? Tadi ada yang nanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, perasaan mantan. Wow. Di sini mantan sudah menikah atau sudah ada hubungan yang serius ya dengan kita. Jadi perasaan mantan di sini sudah meninggalkan ya. Dia sudah bahagia dengan pilihan hidupnya yang sekarang ya. Jadi kita nggak perlu memikirkan lagi atau menanyakan lagi bagaimana perasaan dia kepada kita, karena dia sudah move on dan sudah memiliki hubungan yang baru dengan pasangannya kayak gitu. Lanjut. Yang kedua, kartu kedua, bagaimana perasaan mantan kepadaku? Perasaan mantan kepadaku di sini dia masih mengingat ya, perasaannya masih ada, tapi dia tetap ada hubungan lain dengan seseorang di sana ya, karena di sini ada hubungan alternatif. Jadi memang meskipun
sudah ada yang lain, hubungan yang lain, tapi dia masih mengingat kita di sini. Oke, yang ketiga, yang perasaan mantan kepadaku, dia merasa kesepian, ya, dari hubungan yang pernah kita lalui sebelumnya ya, yang dulu itu. Sekarang dia merasa ada kejenuhan karena mungkin tidak bisa dia temui perasaannya yang seperti dulu gitu untuk saat ini. Dia sepertinya memang sudah ada hubungan yang lain, tapi dia merasa kesepian di sana. Oke, dan dia sebenarnya sudah tidak mengingat kita lagi gitu, tidak ada perasaan lagi, cuman dia merasa kesepian dengan kondisi dia saat ini. Gitu ya teman-teman, semangat. Terima kasih. Lanjut. Tanya mana lagi ya? Ini menarik ini, kisah cinta sebulan. Wow. Apakah orang tuaku akan merestuiku? Wah, ini menarik nih. Apakah orang tuaku akan merestui hubungan kami? Apakah orang tuaku akan merestui hubungan kami? Wah, ini kok semakin berkurang nih. Teman-teman yang sudah follow bisa like terus share ya, biar yang join banyak. Apakah orang tuaku merestui hubungan kami? Saya ambil 3 kartu lagi, 1, 2, 3. Ini menarik nih teman-teman, soalnya teman-teman bisa milih sendiri kartu yang mana ya. Gitu. Dan yang lainnya juga misalnya memiliki pertanyaan yang sama bisa mengikuti gitu. Apakah orang tuaku merestui hubungan kami? Kartu yang pertama, wow, di sini ada Hierophant. Wah, ini benar-benar orang tua kita sangat bijak ya dalam menyikapi hubungan kita ya dengan seseorang di sini. Berarti indikasinya orang tua adalah merestui, mengizinkan kita untuk berhubungan lebih lanjut ya dengan orang yang kita sayangi saat ini. Oke, menarik nih. Ya, kartu kedua. Sementara ini orang tua masih berpikiran positif ya untuk merestui, tapi di sini mungkin jika ada hal-hal atau hal-hal tertentu ke depannya nanti yang mengindikasikan ada hal-hal yang tidak seperti yang diharapkan oleh orang tua, mungkin orang tua di sini akan mengambil sikap ya ke depan. Oke. Nah, untuk kartu ketiga, bagaimana apakah orang tua merestui hubungan kami? Di sini ada kecenderungan orang tua akan merestui hubungan kami ya, hubungan kita di sini, tapi di sini tetap orang tua masih kayak dalam masa observasi ya, penjajakan gitu ya, sejauh apa sih keseriusannya, tapi secara emosional orang tua sudah ada persetujuan atau restu bahwa selagi ini hubungannya positif ke depan ya orang tua akan merestuinya gitu ya. Semangat ya, ini kayaknya kartunya bagus-bagus ya untuk kali ini. Insya Allah 3-nya ini dari 3 kartu memang indikasi orang tua mau bersedia merestui hubungan kita gitu. Semangat, terima kasih. Oke, teman-teman berdoa. Mana pertanyaannya yang mungkin barengan? Barengan mau dibacakan. Hai Kak Bunga Dahlia, apa kabar? Lama tak jumpa Kak Bunga Dahlia. Hai Kak Bunga, apa kabar? Oke. Bagaimana perasaan dia kepadaku ya? Sebentar ya, habis ini ya. Menarik ini kartunya nih. Bagaimana perasaan dia kepadaku? Jadi teman-teman di sini yang join live-nya, jadi biar sekalian, sebentar aku ganti kartu deh. Bagaimana perasaan dia kepadaku? Coba yang kecil. Bagaimana perasaan dia kepadaku ya? Ini soalnya kayaknya setiap live harus dibacakan ya, karena sering nongol pertanyaan ini. Bagaimana perasaan dia kepadaku? Di sini karir ya, sabar ya.
Bagaimana perasaan dia kepadaku? Bagaimana perasaan dia kepadaku? Saya akan ambil 3 kartu, teman-teman silakan pilih 1, 2, 3. Bagaimana perasaan dia kepadaku? Kartu pertama, kartu kedua, dan kartu ketiga. Bagaimana perasaan dia kepadaku? Hai Kak Bunga Dahlia, thank you. 1, 2, 3. Yang pertama, bagaimana perasaan dia kepadaku? Wah, dia di sini kayaknya banyak hal yang dia pikirkan. Dia sampai segini ya sakitnya tuh di sini. Dia merasa kayak terbebani dan merasa sakit hati ya di sini. Perasaannya dia ke kita, dia dalam menjalani hubungan ini sepertinya kok penuh dengan rintangan ya. Yang dia pikirkan kayak gitu ya. Apakah bisa lanjut gitu? Karena dia merasa tersakiti di sini ya. Semangat ya Kak yang pilih kartu pertama. Oke, habis ini tadi keuangan udah, mungkin karir ya. Yang kedua, bagaimana perasaan dia kepadaku? Wah, di sini perasaannya dia mendalam ya, sangat terkesan dengan hal-hal yang sekiranya pernah dilakukan bersama-sama, yang dilakukan berdua kayak gitu ya, kenangan masa lalu ataupun beberapa waktu di belakang ya, itu sangat melekat di memorinya dia. Jadi dia sangat terkesan dengan kita kayak gitu. Oke, yang ketiga kartunya. Wah, di sini. Oke, bagaimana perasaan dia kepadaku? Yang kartu ketiga, teman-teman yang milih kartu ketiga, di sini bercerita tentang sebuah kesedihan, kekecewaan yang dia alami saat bersama dengan kita. Jadi saat ini perasaannya dia merasa ada hal yang mengganjal di hatinya ya, membuatnya ini merasa bersalah ataupun bersedih kayak gitu. Oke, semangat ya. Demikian untuk bacaan bagaimana perasaan dia kepadaku. Wow. Oke, nanti pertanyaan hamil boleh deh saya jawab teman-teman. Boleh deh habis dari karir ya. Bagaimana karir aku? Sebentar, diselang-seling ya kartunya biar enggak ini. Biar nggak bingung dan rancu. Tadi hubungan ke depan belum ya, nanti coba di sini ya. Bagaimana karir aku? Bagaimana karir aku? Saya juga akan pilih 3 kartu ya teman-teman. Bagaimana? Hai Kak Sarida, thank you. Bagaimana karir aku? Oke. Bagaimana karir aku? Kita pilih 3 kartu. 1, 2, 3. Bagaimana karir aku? Oke teman-teman, buat menanyakan tentang karir. 1, 2, 3. Oke, yang kartu pertama. Kartunya 5 wands. Wah, 5 tongkat. Karir kakak saat ini ya teman-teman yang menanyakan bagaimana karir aku saat ini dan ke depannya nanti. Teman-teman akan berada di kondisi penuh konflik ya di sini. Karirnya mungkin ada persaingan di sana. Teman-teman harus lebih berhati-hati ya menyikapinya dengan baik, tetap berpositif thinking dan tetap memaksimalkan potensi dalam diri ya dalam beraktivitas ya selama berkarir di sini kayak gitu ya. Semangat ya teman-teman ya, meskipun penuh konflik, mungkin ada pertentangan ataupun perdebatan di sana ya dalam karirnya. Coba teman-teman bisa mengambil sikap yang positif ya. Jangan terbawa emosional ya, lebih bisa bijak menyikapi segala sesuatu yang dihadapi kayak gitu. Semangat ya. Oke, pilih kartu yang kedua. Bagaimana karir aku? Wah, ada 2 tongkat Dominion. Mungkin di sini kondisinya sedang harus bersemangat nih teman-teman. Fokus pada tujuan ke depan. Insya Allah akan ada sebuah promosi, kenaikan jabatan kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus mengikuti alurnya dan juga bisa mempersiapkan
mekanismenya gitu, seperti apa, misalnya menambah sertifikat ataupun training pelatihan seperti itu ya, untuk pengembangan karir kalian ke depannya nanti kayak gitu ya. Jadi semuanya harus dipersiapkan terlebih dahulu untuk meraih tujuan di sana. Ini sangat bersemangat juga ya, harus tetap berkobar dikobarkan semangat teman-teman untuk beraktivitas ya dan berkarir di sini. Yang ketiga, kartu ketiga, siapakah? Tadi bertanya ya, bagaimana karir aku ke depan saat ini dan ke depannya nanti. Wow, ini kayaknya kartunya positif semua. Ini kartunya untuk karir ya teman-teman yang pilih kartu 1, 2, dan 3. Tapi di sini kartu ketiga paling mantap ini ya. Bagaimana karir aku ke depannya nanti. Di sini ada The Empress ya, semakin bertumbuh, semakin berkembang, dan semakin menjanjikan ya untuk promosi jabatannya dan juga benefit-benefitnya yang akan didapat di sini, karena mungkin akan ada kenyamanan di sana. Mungkin teman-teman akan menambah ini fasilitas ya dari perusahaan yang diberikan kepada kalian ya, misalnya bisa ditambah mungkin tunjangannya ataupun fasilitas yang lain seperti kendaraan operasional dan sebagainya kayak gitu ya, atau rumah dinas. Wow, luar biasa. Oke, semangat buat teman-teman. Terima kasih menanyakan tentang karir, bagaimana karir aku ke depan. Oke, lanjut, mau yang mana ya pertanyaannya ya. Jadi ini teman-teman biar saya satukan ya pertanyaannya, nanti bisa disimak di record di channel saya ya. Jangan lupa like, follow, dan subscribe channel saya teman-teman ya. Rekamannya insya Allah akan saya upload malam ini atau besok gitu. Wah, ini seru sih. Ini ada yang tentang LDR. Mau yang mana dulu ya? Saya bukakan kartunya. Oke, bagaimana hubunganku dengan dia ke depannya nanti? Kayaknya tadi udah ya. Tadi perasaannya. Oke, sekarang saya balas dulu yang menanyakan soal kehamilan. Kira-kira kapan saya bisa hamil? Untuk calon anakku cewek apa cowok bisa di USG aja ya kak ya, nggak usah buka kartu. Tapi kalau mau personal silakan private reading ya, nanti bisa DM atau WhatsApp, dan tentunya berbayar ya teman-teman. Yang sudah nge-DM diwajibkan untuk ada pertukaran energi di sana, karena saya akan membacakannya secara lebih mendalam ya, jadi tidak ditarik energinya secara general di sini kayak gitu ya. Ya, ini mau dibacakan nggak nih teman-teman, kapan aku bulan ini saya bisa hamil gitu ya, tentang kehamilan. Oke, saya bacakan ya kartunya. Apakah aku bisa segera hamil, kira-kira kapan itu? Pilih 3 kartu ya teman-teman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kira-kira kapankah aku bisa segera hamil? Berapa lama? Kapan? 1, 2, 3. Pertanyaan teman-teman yang menanyakan soal kehamilan ya. Kartu pertama, kapan aku bisa hamil? Wow, ini kayaknya segera nih. Kartu The Empress memang teman-teman yang pilih kartu pertama ya, memang teman-teman akan segera bisa hamil tuh, langsung pilih kartu pertama. Bisa cepet, bisa paling lama 3 tahun. Bisa cepet, bisa paling lama 3 tahun ya teman-teman untuk kartu The Empress di sini, karena memang secara planetari memang dari planetnya Venus di sini untuk indikasinya segera hamil. Wow. Di sini ada Virgo, terus Venus juga. Wow. Jadi rumah ke-11 ya. Oke, bisa jadi segera hamil karena teman-teman ada treatment di sana ya, rumah ke-11 di sini. Mungkin dengan teknologi bisa juga dibantu ya, mungkin yang susah karena secara organnya ada gangguan di sana, mungkin secara teknologi bisa dibantu, yaitu dengan mungkin bayi tabung ya, mungkin bisa jadi alternatifnya di sini yang pilih kartu pertama. Terus di sini ada Virgo, jadi memang harus aktif ya, dan untuk
aktifnya di sini ya teman-teman harus ulet kontrol kayak gitu ya, harus ikhtiarnya seperti itu. Paling cepet ini bisa tahun depan hamil ya, di bulan April sampai Mei ataupun September Oktober gitu, atau paling lama 3 tahun ke depan. Yang penting ikhtiarnya ya teman-teman ya, di sini ikhtiarnya dari yang Virgonya gitu, dan juga Venusnya ini mungkin dari gizi yang dibutuhkan untuk organ reproduksinya ya, kayak gitu. Semangat ya teman-teman untuk pilih kartu pertama. Bagaimana kartu kedua? Wow, kartu kedua juga The Magician. Mantap, ini teman-teman bisa juga segera hamil dengan keajaibannya ya. Tentunya dengan usaha ya kedua belah pihak, dengan suami, kemudian cek rutin ya secara medisnya gitu. Jika tidak ada halangan di sana, tidak ada hambatan dalam segi medisnya, teman-teman bisa segera hamil ini. Paling cepat bisa 1 tahun ke depan ya. Tahun depan insya Allah ya, puncaknya di bulan Mei, Juni, ataupun Agustus, September tahun depan. Bisa segera hamil ya. Amin. Didoakan selalu. Semangat ya. Oke, selanjutnya untuk kartu ketiga, teman-teman yang pilih kartu ketiga, apakah aku akan segera hamil di sini? Wah, di sini sepertinya untuk kecenderungan hamil masih harus perlu bersabar ya. Dalam artian bersabar sini ada Ace of Pentacle, dan bersabarnya teman-teman mungkin dalam kesabarannya perlu mempersiapkan diri dulu, terutama secara materi ya. Ini Pentacle tentang koin ya, materinya teman-teman harus siap dulu ya, lebih matang lagi gitu ya, gitu deh. Jadi kemungkinan untuk bisa hamilnya di sini ada penundaan terlebih dahulu, karena teman-teman harus bekerja keras, mendahulukan dulu untuk mendapatkan materi ya di sini dari Pentacle-nya. Jika materi sudah siap, insya Allah Tuhan akan memberikan hidayahnya, karunianya dengan rezeki kehamilan buat teman-teman di sini ya. Oke. Semangat ya teman-teman, menarik sekali kartunya ya. Makasih yang menanyakan soal kehamilan sudah dijawab. Sudah berapa pertanyaan tadi tentang keuangan, tentang karir, tentang kehamilan, udah ada 4, mungkin terakhir atau 2 lagi deh boleh ya buat pertanyaan yang spesifik. Oke, bagaimana perasaan dia kepadaku ya? Oke. Nah, ini menarik nih, perasaan Juanda ke Mai. Oke. Teman-teman di sini banyak menanyakan bagaimana perasaan dia kepadaku ya. Bagaimana perasaan dia kepadaku? Bagaimana perasaan dia kepadaku? Fokus ya teman-teman, bagaimana perasaan dia kepadaku. Thank you Kak Bunga Dahlia. Bagaimana perasaan dia kepadaku? Ayo yang menanyakan lagi galau, gimana sih perasaan dia kepadaku sebenarnya? Tadi kayaknya udah ya, yang pertama ya. Oke, aku pakai kartu ini aja deh. Tadi udah pakai kartu itu. Bagaimana perasaan dia kepadaku? Kartu pertama, kartu kedua, dan kartu ketiga. Bagaimana perasaan dia kepadaku? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bagaimana perasaan dia kepadaku? Kartu pertama, wah, Princess of Swords. Oke, di sini perasaan dia sebenarnya lagi memikirkan ya, memikirkan langkah apa yang harus dilakukan ke depannya nanti untuk bersama ya, kayak gitu ya. Jadi untuk perasaannya di sini masih belum ada bertumbuh, tapi dalam ranah pikirannya dia sudah ada
hal yang positif untuk mengarah hubungan kalian yang lebih serius lagi gitu ya. Oke, semangat. Itu kartu pertama. Bagaimana perasaan dia kepadaku? Wow, Ace of Wands. Nah, di sini perasaan dia kepada kita di sini penuh semangat ya, penuh hasrat ya. Kayaknya sedang menggebu-gebunya. Di sini masih awal-awalnya, hangat banget ya, membara perasaannya dia. Pokoknya pengen ketemu ini itu. Nah, ini perlu dikendalikan secara emosional. Kadang-kadang yang menggebu-gebu ini juga kurang baik ya. Jadi perlu diselaraskan ya, diredam emosinya, jangan terlalu nafsu gitu. Oke, semangat. Yang kartu ketiga, bagaimana perasaan dia kepadaku? Wow, The Emperor ini juga elemen api, ya. Perasaan dia kepadaku di sini, dia sebenarnya ya memiliki perasaan yang sama dengan kita ya, tapi di sini cenderung dia otoriter ya. Dia maunya jadi leader, maunya yang memimpin atau mengendalikan hubungan kalian gitu. Jadi teman-teman perlu berhati-hati juga karena dia sangat mendominasi di sini gitu, ataupun suka ngatur gitu istilahnya. Teman-teman jika ada hal yang sekiranya dia overprotective, nah mungkin bisa dikomunikasikan biar dia tidak terlalu seotoriter itu, seprotektif gitu kan. Yang namanya sayang, mungkin ya sayang ya gitu, perasaannya ada ke kita, mungkin karena dia terlalu sayangnya itu mungkin bisa overprotective gitu, dan dia maunya jadi kayak yang nyuruh-nyuruh gitu, apa aja yang istilahnya yang ini ya, memimpin gitu, memimpin keadaan kayak gitu ya. Semangat ya teman-teman. Oke, terima kasih. Oke, untuk kisah cinta selanjutnya mungkin bisa dilihat di video saya berikutnya ya kak ya. Buat hari ini insya Allah nanti sore saya upload ya kisah cintaku ya. Oke, terima kasih. Semangat ya teman-teman untuk pembacaannya, bagaimana perasaan dia kepadaku. Ayo lanjut, mau yang apa lagi nih pertanyaannya? Menarik-menarik ternyata ya. Ini sudah termasuk ya Kak Bunga Dahlia perasaannya tadi, silakan dipilih 1, 2, 3, nanti recordnya bisa disimak di channel saya. Nah ini menarik nih pertanyaannya. Apakah maksudnya dia mendekati aku? Nah hati-hati nih. Pakai kartu apa lagi ya, sebentar. Biar saya nanti notice temanya teman-teman saya tulis di channel ya. Sebentar. Apakah maksudnya dia mendekati aku? Apakah maksud dia mendekati aku? Oke, sebentar ya. Saya pakai kartu yang lain. Apakah maksud dia mendekati aku? Jangan-jangan dia modus atau tulus ya kak ya, kayak gini ya. Glesina. Apakah maksud dia mendekati aku? Nah ini menarik nih pertanyaannya. Apakah maksud dia mendekati aku? Wah, kartu yang pertama The Magician nih. Saya ulang aja deh, kebuka soalnya. Jadi teman-teman biar bisa milih kartu 1, 2, dan 3. Fokus ya. Apakah maksud dia mendekati aku? Satu, 2, 3. Bagaimana? Apakah maksud dia mendekati aku? Kartu pertama, kedua, dan ketiga. 1, 2, 3. Silakan dipilih teman-teman. Kartu 1, 2, dan 3. Baik, yang kartu pertama. Apakah maksud dia mendekati aku? Tara! Eng. Kartunya adalah Knight of Coin. Nah, di sini perlu dipahami maksud dia mendekati. Bisa jadi adalah karena soal koin ya, mungkin dia mengejar materi yang kita miliki di sana. Hati-hati teman-teman, dia ada kecenderungan modus. Ya, modus dalam artian secara materi. Hai Kak JJ Marisa, thank you sudah join dan berikan gift-nya.
Ya, hati-hati teman-teman yang beli kartu pertama, bisa jadi dia mendekati aku karena modus ya, karena mengejar materi yang kita miliki. Yang kedua, apa maksudnya dia mendekati aku? Hah, koin lagi. Ini hampir sama, hati-hati, dia modus, belum memiliki perasaan kepada kita, tapi dia melihat ada potensi secara materi di sana ya, masih berpotensi. Jadi dia masih kayak penjajakan, wah ini sekiranya bisa memenuhi kebutuhan aku, membantu aku kayak gitu ya. Jadi dia mendekati teman-teman, mendekati kakak di sini ada kecenderungan, ada motifnya, ada modusnya secara materi kayak gitu ya. Sama kayak kartu pertama, hampir sama. Yang kartu ketiga, apakah maksudnya dia mendekati aku? Waalaikumsalam, terima kasih Kak sudah join. Jangan lupa like, follow, subscribe. Maksud dia mendekati aku di sini, insya Allah ada ketulusan di sana ya. Mendekatinya karena dia memiliki perasaan kasih sayang yang mendalam kepada kita di sini. Bagaikan di sini The Empress ya, dia akan menyayangi, melindungi dan merawat hubungan ini ke depannya nanti untuk bisa lebih baik lagi dan tetap terjalin dengan baik kayak gitu. Jadi niatnya dia mendekati, dia ada ketulusan di sana ya. Gitu deh, semangat ya buat teman-teman. Terima kasih pertanyaannya, menarik-menarik. Perasaan dia kepadaku tadi udah kan, nanti silakan di channel saya disimak kembali. Nah, ini ada yang menarik lagi nih. Apakah dia ada niatan serius ke depannya nanti? Nah ini. Halo Kak Maizatul, thank you. Sudah 30 menit ya teman-teman ya. Halo Kak Wawit Dio, thank you. Kak Bunga Dahlia. Oke, mungkin ada 2 pertanyaan lagi deh. Mungkin sampai 15 menit lagi. Apakah dia ada niatan serius sampai pernikahan? Menarik nih. Apakah dia ada niatan serius sampai ke pernikahan? Sebentar ya, muncrat, aduh. Maaf saya latah teman-teman. Apakah dia ada keseriusan untuk ke jenjang pernikahan ya? Terima kasih Kak Afika, pertanyaannya menarik. Buat teman-teman yang sempat meragukan pasangannya sampai ke pernikahan atau tidak, di sini silakan pilih kartunya ya. Apakah dia ada niatan sampai ke jenjang pernikahan? Apakah dia ada niatan sampai ke jenjang pernikahan? Silakan dipilih 3 kartu. Salah satu dari 3, jangan 3. 1, 2, 3. Apakah dia ada niatan sampai ke jenjang pernikahan? Ini menarik sekali nih pertanyaannya ya teman-teman ya. Apakah dia ada niatan sampai ke jenjang pernikahan? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tara, justice. Wah, di sini adalah sebab akibat ya. Jadi dia dalam hal ini sedang masa penjajakan ya. Dia melihat, menilai sebab akibat yang dia jalani saat ini apakah bisa merujuk ke jenjang berikutnya, yaitu pernikahan. Tapi di sini ada kecenderungan jika kalian menghadapinya hubungan ini ada timbal balik yang seimbang, yang positif, tentunya dia akan menilai dan memutuskan bahwa hubungan ini layak dilanjutkan untuk hubungan ke pernikahan, kayak gitu ya. Berikutnya pilihan kartu kedua, apakah wow, bisa ke jenjang pernikahan? Aku merinding bacanya ya, karena di sini dia sangat cinta kepada kita ya, dan kita juga cinta kepadanya. Di sini ada the lovers, kita saling cinta, kita serasa sehidup semati ingin memutuskan untuk bisa bersama-sama ya, menghabiskan waktu berdua ya dalam perjalanan hidup ini ke depannya nanti. Wow, seru sekali. Insya Allah ini
pasti bisa ke jenjang pernikahan ya hubungannya. Amin, doakan selalu. Berikutnya kartu ketiga bagi teman-teman yang menanyakan apakah ada niatan dia sampai ke jenjang pernikahan. Kartu ketiganya di sini adalah 2 tongkat. Wah. Di sini kecenderungannya dia masih mempertimbangkan juga nih kayak yang kartu pertama ya. Tapi dia ada arah bahwa visi misinya untuk ke depan memang ingin mewujudkan berkeluarga ya gitu. Tapi belum tentu dia mewujudkannya itu dengan kita atau dengan orang lain. Nah, itu dia. Jadi dia masih ada mempertimbangkan di sana. Kayak gitu ya. Jadi untuk pertanyaan apakah ada niatan ke jenjang pernikahan, dia masih tanda tanya besar ya. Dalam masa penjajakan ini dibutuhkan waktu untuk memutuskan siapa yang akan dia pilih gitu ya ke jenjang pernikahannya nanti. Oke, semangat ya teman-teman. Terima kasih. Pertanyaannya menarik sekali nih. Seru ya teman-teman. Terima kasih Kak. Nah, oke, saya cari lagi pertanyaan yang menarik dan sekiranya ada teman-teman yang lain yang menanyakan juga ya. Nah, ini tadi dia serius atau cuma main-main ya dengan pertanyaan yang tadi ya, jenjang pernikahan tadi sama. Gitu. Oke, ini untuk bisnis. Bagaimana jualan bajuku? Oke, tadi kayaknya rezeki udah ya, keuangan dari awal. Nah, ini untuk bisnis ya, mungkin bisa dibantu. Oke, mungkin bisa dibantu di sini bagaimana bisnis aku ke depannya nanti. Teman-teman yang menanyakan soal bisnis ya. Hai Kak Kris. Terima kasih sawerannya. Bagaimana bisnisku ke depannya nanti? Bisnis apa aja ya teman-teman? Tadi bisnis baju, boleh menanyakan. Mungkin bisnis yang lain, jasa atau yang lainnya. Thank you Kak Wawit. Bagaimana bisnisku ke depannya nanti? Silakan dipilih satu kartu dari 3 kartu yang ada ya teman-teman. Terima kasih Kak Cinta Damai. 1, 2, 3. Bagaimana bisnisku ke depannya nanti? Menarik sekali nih pertanyaannya teman-teman ya. Silakan dipilih 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bagaimana bisnisku ke depannya nanti? Untuk pilih kartu pertama ya. Wah, 3 of Pentacle. Wah, di sini bisnis ke depannya nanti insya Allah semakin bertumbuh ya. Mungkin di sini dibutuhkan kerjasama dalam tim ya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuannya dari bisnis ini ya. Mungkin mengejar targetnya butuh kerjasama yang erat ya, yang kuat antara manajemen yang ada gitu. Mungkin dalam internal bisnis ini gitu harus bekerja sama ataupun bekerja sama dengan supplier ataupun tenan ya, ataupun klien, tetap dibina hubungan baiknya ya, kayak gitu. Jadi hubungan bisnisnya bisa berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih Kak Sanide, Kak Tarsi. Oke, pilih ketiga ya, sebentar ya. Oke, untuk bisnis yang kedua, kartu kedua, bagaimana bisnisku ke depannya nanti? Wow, ada The Magician. Mantap. Di sini bisnisnya semakin berkembang, semakin maju ya dari The Magician. Mungkin akan ada hal-hal tak terduga. Rezekinya mungkin ada orderan yang luar biasa bisa mendongkrak profit dari bisnis ini ya, keuntungan dari bisnis ini. Nah, ini tiba-tiba nggak mau di-zoom ya. Lucu banget ini kartunya. Oke, semangat nih, penuh semangat dan optimis untuk berdoa dan berusaha tentunya ya buat teman-teman bisnisnya makin berkembang di sana. Amin, terima kasih. Lanjut kartu ketiga, bagaimana bisnis aku ke depannya nanti? Wah, di sini King of Cup. Untuk bisnis ke depannya nanti, berhati-hati ya teman-teman. Kecenderungannya teman-teman bisa bersedih hati. Kenapa? Mungkin dalam bisnis ini kita terlalu berbuat baik penuh perasaan dengan semua orang ya, dengan klien ataupun dengan partner ya, dengan supplier kayak gitu. Yang ada karena kita terlalu baik, terus kita mudah percaya begitu saja,
Yang ada kadang-kadang kita dimanfaatkan di sana, terus kita jadi merasa ada hal yang dirugikan, terus kita jadi bersedih karenanya kayak gitu. Jadi perlu berhati-hati buat bisnis kedepannya nanti, buat teman-teman yang pilih kartu ketiga, ya, agar tidak terlalu percaya dengan sesuatu hal ataupun orang tertentu ya. Tetap kita harus menjaga hubungan baik, oke, tapi tetap harus juga mengontrolnya ya, supaya kita tidak dicurangi ataupun ditipu kayak gitu. Sehingga kalau ada hal-hal kecurangan atau ditipu, yang ada bisa memberikan perasaan kita jadi bersedih ataupun kecewa di sana. Oke, semangat ya teman-teman. Oke, mungkin karena waktunya mungkin break dulu. Mungkin sore nanti kita bisa live lagi ya teman-teman. Oke, ini menarik sekali ini. Teman-teman jangan khawatir, insya Allah pertanyaan menarik. Nanti saya tampung dulu ya, bisa kita bacakan. Terus ini ada kabarnya juga, teman-teman sekiranya bisa menyimak juga bacaan live kita di record di channel YouTube saya ya teman-teman, jadi bisa menyimak kembali kayak gitu. Oke, Kak JJ Marisa, apa kabar? Kok nggak dapat notif kalau Kak Rani live ya? Waduh, kenapa tuh Kak? Ini bisa nongol nih Kak JJ. Oke, buat teman-teman semuanya yang di sini, mungkin buat pesan semesta buat teman-teman yang di sini ya. Saya buka dari Oracle ya. Sebelum saya akhiri, nanti kita lanjut sore insya Allah. Biar break sholat duhur dulu, teman-teman juga beristirahat makan siang. Ini kartunya gede banget nih. Oke, buat Kak JJ Marisa semangat ya. Nanti bisa simak di channel saya yang ketinggalan live-nya. Untuk kali ini saya akan bacakan secara general. Jadi teman-teman yang banyak pertanyaan sama saya kumpulkan. Nanti saya bacakan, teman-teman pilih kartu sendiri ya. Semoga resonate dengan teman-teman ya. Jadi nggak saya ambilkan kayak biasa random kayak gitu. Ya, jadi biar lebih resonate dengan teman-teman kayak gitu. Karena milih kartunya teman-teman sendiri yang tentukan. Apakah pesan untuk hari ini ya, pesan semesta untukku, teman-teman silakan pilih 3 kartu di sini, 1 dari 3 kartu. Satu, 2, 3. Apakah pesan semesta untukku? Oke, pertanyaan tadi kapan saya hamil tadi udah dibacakan ya teman-teman, nanti bisa dilihat di recordnya di channel saya ya. Nanti akan ada tandanya hari ini kan hari tanggal 13 ya, jadi nanti bisa disimak di channel saya. Oke, 1, 2, 3. Pesan buat aku. Tarang. Intention. Pesan buat aku hari ini, teman-teman yang pilih kartu pertama, teman-teman harus fokus ya dengan intention yang kuat, yang pas di sini. Ya, semoga hari-harinya bisa dilewati dengan baik. Tentunya dengan fokus pada tujuan ya, intention di sini gitu. Mungkin teman-teman punya target tertentu di sini atau hal-hal yang memang dibutuhkan secara mendalam, detail untuk lebih fokus dan konsentrasi ya kayaknya ya di sini ya. Kayak gitu. Oke, untuk hutang nanti coba bagaimana hubunganku dengan dia ke depannya nanti tadi udah saya bacakan ya. Oke. Jadi pesannya di sini teman-teman harus bisa positif dan mencintai ya diri sendiri, kemudian mengembangkan hal-hal positif, terutama percintaan untuk hubungan kedepannya nanti yang lebih baik lagi kayak gitu ya. Semangat, ini soal cintanya juga fokus ya, intensif gitu. Oke, lanjut untuk pilih kartu kedua, apa pesan semesta untukku hari ini. Tara, kartunya I am balance. Teman-teman harus bisa menyeimbangkan antara perasaan pribadi dan mungkin perasaan untuk orang lain.
teman-teman harus happy juga, jangan hanya mau membahagiakan orang lain tetapi diri sendiri tidak bahagia kayak gitu ya. Yang penting bisa seimbang, I am balance. Begitu juga dengan hal-hal yang kita terima dan kita berikan. Jangan kita maunya memberikan aja tapi tidak menerima hal yang sama kayak gitu, ataupun kita maunya enaknya aja menerima tapi tidak memberikan apa yang sepatutnya kita berikan kayak gitu ya. Intinya harus seimbang. Oke, semangat ya. Berikutnya yang pilih kartu ketiga. Wow, luar biasa di sini. Pilih kartu ketiga, pesan untukku hari ini ya, pesan semestanya. Terimalah dan bersyukurlah dengan hadiah dari semesta, yaitu prosperity dan freedom ya, kebebasan dan keberlimpahan ya, prosperity ya, kayak gitu ya. Berkatnya disyukuri, kebebasannya yang dimiliki saat ini, bisa bebas bernafas, itu harus disikapi dengan penuh bijak dan penuh rasa syukur kayak gitu. Oke, gitu dulu teman-teman. Terima kasih perhatiannya dan kebersamanya siang kali ini ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf juga jika belum bisa dibacakan semuanya. Pertanyaan yang menarik nanti insya Allah akan saya tampung dan lanjut kita bacakan lagi ya di live berikutnya. Oke, tetap semangat. Terima kasih, like, follow dan subscribe-nya teman-teman semuanya di akun dan channel saya. Oke, selamat beraktivitas, selamat makan siang, dan terima kasih. Sampai jumpa. Dah. See you.